Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Muhammad Aulia, 1970-2310-35 akan mempresentasikan tentang penerapan teknologi informasi dan komunikasi atau TK dalam dunia nyata. Untuk pengertian TK-nya sendiri yaitu adalah gabungan dari perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan, dan sistem teknologi yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, mengirimkan, dan menerima informasi secara efektif. Pentingnya TK adalah mempermudah komunikasi antar individu dan organisasi. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Yang ketiga, mempercepat penyebaran informasi secara global. Untuk peran TK sendiri yaitu mempercepat proses komunikasi. Yang kedua, mengoptimalkan pengolahan informasi untuk berbagai kebutuhan seperti bisnis, pendidikan, dan pemerintahan. Penerapan TK di pendidikan yaitu mengubah cara kita belajar. Yang pertama, e-learning dan platform pembelajaran. Contoh, Google Classroom, Zoom, Moodle. Untuk manfaatnya sendiri yaitu akses materi belajar kapan aja, kolaborasi jarak jauh. Yang kedua, perpustakaan digital. Contoh, e-perpus dan gestor. Untuk manfaatnya sendiri yaitu akses informasi luas tanpa batas geografis. Yang ketiga, gamifikasi dalam pendidikan. Untuk contohnya Duolingo dan Kahoot. Untuk manfaatnya sendiri yaitu pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan. Penerapan TK di bisnis yaitu mendorong inovasi dan efisiensi. Yang pertama, e-commerce, contoh Tokopedia, Shopee, dan Amazon. Untuk manfaatnya sendiri, memperluas pasar dan transaksi lebih mudah. Yang kedua, sistem manajemen perusahaan, contohnya SAP dan Odoo. Untuk manfaatnya sendiri, pengelolaan data perusahaan lebih efisien. Yang ketiga, digital marketing, contohnya yaitu Google Ads dan Facebook Ads. Untuk manfaatnya sendiri, strategi pemasaran lebih cepat, lebih tepat sasaran. Penerapan TK di kesehatan yaitu meningkatkan kualitas layanan medis. Untuk contohnya, yang pertama telemedicine, contohnya Halodoc dan Halo Dokter. Untuk manfaatnya sendiri, konsultasi dokter jarak jauh. Yang kedua, sistem informasi rumah sakit, contohnya Siemens. Untuk manfaatnya sendiri, pengelolaan data pasien yang terintegrasi. Yang ketiga, wearable teknologi. Untuk contohnya sendiri, smartwatch untuk monitoring kesehatan. Untuk manfaatnya sendiri yaitu pemantauan kesehatan secara real time. Penerapan TK di pemerintahan meningkatkan transportasi dan efisiensi. E-government yang pertama, contohnya layanan SIM online dan iktp. Untuk manfaatnya, layanan publik lebih cepat dan transparan. Yang kedua, sistem pemilu elektronik, contohnya e-voting. Untuk manfaatnya, efisiensi dan akurasi dalam proses pemilu. Yang ketiga, sistem monitoring keamanan, contohnya CCTV berbasis IoT. Untuk manfaatnya, meningkatkan keamanan publik. Tantangan dalam penerapan TK.
Untuk tantangannya sendiri yaitu menghadapi hambatan dalam era digital. Yang pertama, keamanan data dan privasi. Ancaman peretasan kebocoran data. Yang kedua, ketimpang akses teknologi, tidak yaitu tidak meratanya infrastruktur TIK di daerah terpencil. Yang ketiga, adaptasi teknologi, yaitu kesulitan masyarakat dalam mengikuti perkembangan teknologi yang cepat. Untuk solusinya yaitu yang pertama, edukasi dan literasi digital. Yang kedua, investasi infrastruktur di daerah terpencil. Yang ketiga, penguatan regulasi keamanan data. Untuk kesimpulannya, mengoptimalkan TK untuk masa depan, yaitu transportasi digital TK telah merevolusi berbagai sektor kehidupan. Untuk manfaat utamanya, meningkatkan efisiensi, mendukung inovasi, memperluas akses ke layanan penting. Kolaborasi dan solusinya yaitu peran pemerintah swasta dan masyarakat dalam mengatasi tantangan komitmen bersama untuk memanfaatkan mereka secara positif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.